kiri ini saya cukup yakin kalian udah pernah ketemu ya, terutama yang ngerjain project ya. Walaupun mungkin yang waktu belajar di UAS juga udah sering-sering ketemu ya. Cuma mungkin belum ngecek deeper lagi ya, itu apa. Nah sekarang untuk sebelum masuk kita ke what is fragment dan yang lainnya, saya mau bahas lagi dulu ya, yang sebelumnya saya pernah tanya di grup. Itu apa bedanya activity dengan service? Ya. Kemarin udah ada yang jawab ya, saya nggak tahu kelas ini atau ya kelas sebelah ya, cuma udah ada satu yang cukup akurat jawabannya. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya activity itu sama-sama sebuah proses ya. Itu juga service. Service juga adalah sebuah proses. Bedanya apa? Bedanya activity itu proses yang ada UI-nya. Ya, jadi di proses ini dia juga ada operasi-operasi UI yang buat tampilin ke kita. Nah, sekarang posisi fragment di mana? Ya, fragment itu dia juga sebuah proses. Ya. Di saat yang bersamaan dia juga sebuah UI juga ya, proses yang bisa menampilkan UI. Nah, jadi dari sini paling enggak kita udah tahu ya persamaan antara activity sama proses ya. Yaitu sama-sama proses yang bisa nampilin UI. Ya, bahkan di sini kita kalau dilihat tuh kadang mungkin ada yang pernah nyoba juga bingung ya, kapan pakai activity, kapan pakai fragment, dan bedanya apa. Masih persamaannya lagi dulu ya. Jadi activity kan terdiri dari folder Java ya. Kan kita bikin something activity Java. Ini juga layoutnya kita biasa bikin ya, activity something.xml untuk layoutnya. Nah, sekarang fragment juga sama ya, dia juga ada Java-nya. Juga ada layoutnya juga. Ya. Jadi sampai sini masih sama ya. Nah sekarang perbedaannya apa? Nah perbedaannya itu fragment ya. Dia itu cuma bisa hidup ya di dalam sebuah activity ya. Jadi fragment itu dia harus di-attach sebuah activity. Hubungannya ya parent and child ya. Jadi apapun itu aktivitinya, jadi gambarannya kira-kira kayak gini. Ya, misalkan ini ada activity. Terus ada screen lagi ya. Ini fragment. Jadi activity itu activity itu bisa punya fragment ya. Dan fragment itu pasti punya parent yaitu activity. Ya, jadi dia nggak bisa hidup sendiri. Nah, dengan ini bisa kebayang juga ya. Itu tuh jadi satu activity bisa punya banyak.
Jadi ini hubungannya dulu, ya, hubungan dan perbedaannya. Ya, satu activity bisa punya banyak fragmen dan satu fragmen pasti punya satu activity. Ya. Sebab dia wajib ada di sebuah activity, yang nggak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang dengan begini, ini kan berarti UI nih, UI. Ya, berarti kapan sih harus pakai fragmen? Ya, kapan kita activity aja cukup. Nah, kita awalin dari contoh yang paling absolut ya. Itu di mana contoh absolut itu maksudnya ini pasti wajib pakai fragmen, kalau nggak bisa. Nah, contohnya adalah ketika kalau kita mau bikin ini, ya, dengan catatan kita mau reuse nih, ya, kita nggak mau code 2 kali. Gimana caranya kita mau bikin kalau di tablet itu tampilannya kayak begini, ya. Ini menunya, yang ini detailnya. Jadi ceritanya kalau diklik ini nanti ininya keganti, ya. Nah, ini dia bikin, tapi kalau mau di screen-nya kecil, tampilannya halaman menu sendiri, halaman detailnya juga sendiri, ya. Gimana caranya? Ya, caranya sebenarnya cukup simpel, ya. Nggak harus pakai fragment, bisa juga, ya. Tapi ini berarti kamu bikin ini, kita bikin ini satu, kalau nggak pakai fragment ya, ini bikin activity sendiri, terus waktu buat screen kecil kita bikin ulang codingannya, ini kita bikin lagi sendiri, ini kita bikin sendiri, ya. Dengan adanya fragment kita bisa bikin ya yang kayak begini itu dengan satu codingan, ya. Jadi yang ini dibikin satu fragment, ini dibikin satu fragment, ya. Jadi ketika nanti diubah ke jalan yang kecil, ya tentunya masih dimodif ya, dimodif kapan layout untuk activity-nya, kita bisa reuse nih. Kita nggak perlu bikin fragmentnya lagi. Jadi fragment A, ini fragment B di activity B, ini fragment A di activity A. Yang ini A sama B di satu activity, ya. Jadi dengan ada fragment kita bisa reuse, ya. Jadi bisa mau bikin macam-macam tampilan dengan kode yang sama, ya, kayak gini. Kalau ini activity A, ini diperhatiin ya, activity A fragment A, ini activity B fragment B. Ini activity A punya fragment A dan punya fragment B, ya. Jadi fragment A sama fragment B-nya ini kita nggak perlu coding ulang, ya. Yang perlu kita coding ulang cukup bikin activity-nya aja, ya. Jadi bisa di reuse. Oke, jadi dari sini juga sebenarnya bisa, pengen udah kebayang ya kegunaan dari fragment itu paling nggak untuk ngebuat sub view, ya, atau sub screen. Ya, jadi biasanya kepake kalau tampilan kita udah cukup kompleks, ya, kita mau pecah-pecah tampilannya, yaitu bisa pakai fragment, ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Oke, kalau ada yang tanya langsung di itu aja, maksudnya jangan lewat chat ya, takutnya nggak kuat. Jadi yang penting ditemplokin dulu aja pakai fragment itu sub view, ya, sub screen. Nah, sekarang ini contoh lainnya juga ya. Kita mau reuse, ya, tapi tanpa bikin yang baru lagi, ya, si fragment ini, fragment UI. Oke, sekarang ke life cycle. Nah, sama kayak si activity, ya kalian udah tahu ya, activity punya life cycle, on create, on start, on stop, on destroy, ya. Fragment juga sama, ya, dia juga punya life cycle, ya. Bedanya apa? Bedanya life cycle lebih banyak, ya. Nah, ini yang paling
ketara ini ada on attach sama on create view ya. Ini nanti yang on create view kita jelasin lebih dalam. Ini contohnya on attach. Nah, on attach artinya apa? Ini artinya ini adalah function yang dipanggil ketika fragment itu di-attach ke sebuah activity ya. Karena kayak tadi ya, activity apa fragment itu wajib di-attach ke activity. Berikutnya ada on create view juga untuk conversion dan yang lainnya. Nah, sekarang saya mau contohin ya. Nah, ini ada code ya. Ini dari reponya, dari repo GitHub. Saya share juga. Saya tampil dulu aja tampilannya. Oke, ini tampilannya ini ya. Menu, nih diklik, nah dia keluarin detailnya. Udah gitu aja. California keluar kayak gini. Garlic chicken keluar ini. Ya, ceritanya master detail. Terus sekarang kita lihat dulu gimana cara nih orang bikin. Oke. Nah, dia konsepnya dia pakai suatu activity, main activity. Terus ada dua fragment, pizza detail sama pizza menu. Satu lagi ada model, ya ini buat teksnya dia bikinnya model kayak gini. Jadi pizza menu ini, yang ini, ya. Sekarang detailnya yang mana? Detailnya yang ini, ya. Jadi dua halaman berbeda. Tapi mereka semua itu tetap dalam satu activity, ya. Jadi atasnya nih action bar itu activity, bawahnya nih kontennya nih yang dalamannya ini yang fragmentnya, ya. Jadi ini satu screen inilah activity atau activity. Cuma jadi activity itu kayak semacam cangkangnya, ya. Dalamnya ini si fragment. Kayak kalau kalian lihat nih nggak ada navigasinya sebenarnya. Ya. Nah, ini code-nya, magnetic bisa detail. Berarti untuk code yang tadi ini gambarannya kira-kira kayak gini ya. Main activity, menu, main, Oke, kita coba lihat codingannya dulu ya, pelan-pelan. Nggak semuanya sih ya. Kita familiar dulu aja. Ini main activity kayak biasa ya, ada on create sama codingan layoutnya. Ya ada layoutnya karena tadi dibilang. Tentunya kalian udah familiar. Ini si code main layoutnya, simple ya. Cuma linear layout sama satu ini kontainernya, ini cangkangnya tadi. Ini cangkangnya, ini buat isinya. Kemudian sekarang, nah ini yang baru. Kita lihat menu fragment. Atau detail dulu deh. Detail tuh yang ini. Ya. Kita lihat, di sini dia ada on create, tapi ada juga yang baru, itu adalah on create view. Dan dia juga punya layout. Ya, ini layoutnya si fragment detail. Kita lihat. Ya, nah itu. Nah, kemudian dia juga ada yang namanya on view created. Nah, sekarang saya mau diperdah dulu ya. Apa bedanya on create view sama on view created? Oke, on create view ini fungsi yang dipanggil ketika fragment itu udah ready buat ngeload UI. Dalam arti udah siap
mau ngeload UI alias sesaat sebelum mulai ngeload UI. Ya. Nah ini makanya layoutnya ditaruh di sini, ya. Load layout, loadnya taruh di sini on create view. Jadi ini apa yang mau di load taruh di sini. Ya UI apa yang mau di load taruh di sini. Ya. On view created ini dipanggil kalau dari namanya sebenarnya udah kelihatan ya. Ketika UI-nya ya itu udah selesai finish ke load. Ya. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah kapan apa yang biasanya kita lakuin di sini? Nah, ini contohnya ya. Jadi variabel-variabel yang ada di UI-nya tadi, misalkan title-nya ini kan ada di XML ya, ini kalian harusnya udah familiar begini-gini doang. Ini di inisialisasinya di onView created. Ya. Karena kenapa? Karena ini udah make sure nih. Kalau kita pakai fragment ini pasti udah make sure, berarti dia udah keload ya. Karena kalau belum keload bisa error. Ya. Ini juga nih nanti misalkan ada button set on click listener juga biasanya di sini. Ya. Nah, aktifnya nggak ada nih gini ya, dia cuma on create doang. Itu salah satu minusnya juga. Oke, jadi untuk life cycle-nya. Nah, sekarang balik lagi ke main activity-nya. Kapan sih? Gimana cara nambahin fragment ke activity? Sebenarnya ada banyak cara. Disclaimer sebelumnya, ini sebelumnya ada banyak cara. Ya, salah satu caranya ini ya. Kita langsung lihat aja ke sini. Nah, pakai kelas yang namanya support fragment manager. Ya. Jadi untuk manage fragment, ini kalian pasti bakal berkutat sama dia, get support fragment manager. Ya. Karena operasi-operasi fragment, attach, detach, dan yang lainnya itu di-handle sama dia. Ya. Jadi ini bikin transaction-nya dulu. Nah, di-add deh nih. Add, tadi ya, pizza menu fragment. Ini di-create fragment-nya di sini. Terus di-attach. Di-attach kemana? Ke FL container. FL container yang tadi. Ya. Dia ini yang ada di main activity yang ini. Ya, ini yang tadi saya bilang. Main activity kan cangkangnya doang. Nah, ini isinya dia. Udah habis itu di commit. Ya, jadi mungkin kesannya agak kok cukup panjang banget. Kenapa nggak langsung aja satu baris gini? Ya itu memang kayak gitu di Android. Nah, jadi di sini ini salah satu cara nge-add fragment ya, yaitu pakai dengan metode add melalui begin transaction ya dari si support fragment manager. Dan ini si metode ini nih pasti bakal banyak kalian pakai juga nih nanti kalau untuk related dengan fragment ya. Kayak misalnya buat tab layout yang udah bikin itu atau view pager ya. Itu pasti otak-atik juga sama dia. Ya, jadi ini proses attach fragment ke sebuah activity. Ada yang mau tanyain dulu sampai di sini? Misi, Kak. Ya, silakan. Kalau untuk fragment sama activity lebih bagus banyakkan activity atau fragment gitu ya jadinya? Gimana? Sorry. Lebih banyak. Halo? Pertanyaannya sorry kurang clear tadi. Lebih banyak apa tadi? Kalau Atau mungkin ada contoh kasusnya? bisa ke fragment gitu kan, Pak? Pindah Terus halaman atau apa nih? kayak tab gitu bentuknya. Misalnya ya nih, kayak fragment bisa activity bisa ke fragment, misalnya mau ke map nih. Tapi bisa juga kan kalau orang pencet sesuatu bisa ke map
bisa map itu bisa activity. Itu Pak, lebih bagus mana Pak? Oke, jadi maksudnya bingung kalau map itu mendingan pakai activity atau fragment? Iya, mendingan Bukan. gitu. Maksudnya mendingan fragment atau mendingan activity jatuhnya. Oke, jadi intinya kayak mau pindah halaman kan ya? Mau pindah Iya halaman, gitu Pak. bahkan gini dari halaman home, ada 2 halaman ya, halaman home terus pindah ke halaman profile. Ya, Itu nggak contohnya? Kayak gini. Oke. Oke, di sini sebenarnya ada 3 opsi ya. Opsi pertama, opsi kedua. Oke, jadi kalau untuk case pindah halaman gitu, kan bisa ada 3 ya. Apakah cukup home activity aja, semuanya ditampilkan di home, terus bikin profile activity udah jadi, ya gitu kan bisa juga. Atau bikin model yang kayak gini, ini bisa juga ya. Jadi ada satu peran activity, ini ceritanya home-nya, terus ini profilnya, ya, fragment-fragment bisa. Nah, satu lagi itu dipisah, ya. Home activity punya home fragment, terus profile activity ada profile fragment, ya. Yang opsi nomor 3 ini nih lebih mirip sama opsi 1, cuma bedanya dia tetap bikin fragment. Ya. Oke, pertama tergantung tampilannya kayak gimana. Ya, ini kayak tadi saya kebetulan udah buka deh. Nah, kalau tampilannya kayak gini, ini kelihatan kan screen-nya? kelihatan Pak. Kelihatannya kayak gini, misalkan ini home, ini kan favorit, music mau pindah kayak gini. Ini sih saya prefer pakai metode nomor 2. Jadi yang ininya semua ditaruh di kelas activity, terus favoritnya ini sebagai favorit fragment, musiknya musik fragment, kayak gitu. Tapi kalau memang dia benar-benar pure beda halaman, ya, kayak misalkan dari halaman login ke halaman lainnya, benar-benar navigasi full, itu saya prefer nomor 1 atau 3. Ya, dan saya lebih prefer nomor 3. Ya, kenapa saya prefer nomor 3? Karena tetap saya mau pegang konsep atasnya ini activity, dalam arti misalkan ini home activity, dalamannya ini baru yang home fragment. Ya, kayak gitu. Itu ada trade off-nya sih. Maksudnya, kalau dari saya kira-kira itu. Jadi fragment itu saya pengennya tetap, jadi saya pengennya walaupun satu screen itu tetap ada activity-nya. Ya, kalau emang dia pure beda halaman ya, halaman baru. Ya, kayak gitu. Tapi Cuma kalau yang akan kayak Pak. tadi gini, yang kayak gini
ya. Ya. Tadi mana sih? Per Android ya. Misalkan kamu navigasi yang kayak tadi ini, ya ini ambil yang nomor 2 ya. Jadi si ininya di parent activity, terus kan pas diklik favoritnya berarti dia ngelot favorit fragment, musik, ngelot musik fragment kayak gitu. Udah kira-kira itu gimana? Kok, tapi kalau misalnya apa sih kayak berat kerja gitu sama kan ya Pak? Maksudnya Apa? kayak apa? Gimana ya? Kayak kalau misalnya Bapak Pak, misalnya yang nomor 1 sama 2 tuh, kalau Bapak bikinnya banyak gitu, itu lebih berat yang mana gitu maksudnya? Opsi 1 sama opsi 2 kan yang 1 kan opsi pakai 2. activity, yang kedua pakai fragment. Itu maksudnya kayak kerjanya beratnya sama atau kayak fragment lebih jadi lebih ringan gitu atau sama aja? Iya. Nah ini memang kalau kamu bisa bikin yang 2, itu memang ada kelebihannya, kita nggak perlu lebih banyak instansi activity-nya. Ya, itu memang benar. Cuma ya ada caveat juga ya, itu tergantung seberapa kompleks navigasi kamu, fragment itu makin agak sulit untuk di manage navigasinya. Ya, tapi memang itu ada dari berat-beratan ya, dari performance memang ada pengaruh ya. Makanya tuh kalau kalian baca sekarang ada konsep baru yang namanya single activity. Ya, ini tahun 2019 diterangin. Ya, jadi satu app, satu activity, sisanya fragment. Ya, cuma ada caveatnya. Ya, orang masih agak takut untuk pindah ke sini. Kenapa? Karena sebenarnya fragment itu in practice banyak masalah. Ya, fragment cukup banyak masalah. Cuman memang kalau untuk segi berat-beratan benar ya, karena kita prosesnya untuk yang ini tuh activity-nya yang untuk yang nomor 2 ya, kita nggak perlu nge-create activity lagi. Ya tinggal attach fragment-nya aja. Ya ada ngaruh benar itu. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, tadi itu ya masalahnya sebenarnya fragment tuh di Android ya bisa bilang banyak caveatnya, beberapa banyak bug juga ya, walaupun udah diimprove sih. Ya. Oke, kalau kalian lihat yang sekarang tuh ada yang namanya Android arsitektur komponen. Intinya kalau udah pakai itu tuh codingan dari fragmentnya semakin berkurang deh ya, bisa-bisa ke tempat lain supaya orang hindarin banyak-banyak coding di fragment. Ya. Cuma dipindahinnya bukan ke activity ya, activity mah tetap dikit juga. Ini dipindahinnya ke tempat lain. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu lagi. Pak, mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Berarti lebih baik itu untuk setiap activity itu ada fragmen ya Pak, berarti Pak? Oke, berarti assume kamu pilih lagi bingung ya antara nomor 1 atau nomor 3 gitu kan? Iya Pak, jadi saya mikirnya gini Pak, jadi untuk setiap activity itu berarti butuh fragmen apa enggak Pak? Iya, atau nomor 3 berarti Pak? Sebenarnya kalau butuh atau enggak belum tentu ya. Cuma better atau enggak kalau saya ya, setelah saya lihat-lihat sih prefer tuh tetap mendingan fragment aja, karena fragment itu ada si on create view dan on view created-nya itu ya. Kita Oke, jadi makasih Pak. bisa kapan udah ready load, kapan udah benar-benar udah ke load ya. Kalau activity itu ada on create sama on resume, cuma agak kurang pas sebenarnya kalau untuk ngedetect UI-nya udah ke load atau belum ya. Oke, better satu activity
Kalau emang mau 1 atau 3, pilih yang nomor 3. Oke, ada lagi? Nah, sekarang saya mau jelasin ini ya, gimana cara passing data dari fragment ke activity. Ya. Karena konsepnya, kalau kalian lihat secara composition class diagram, ini artinya di dalam activity ada fragment, ya, alias fragment ada di dalam activity, ya, makanya kan tanda panahnya kayak gini ya. Saya agak lupa juga sih composition harus gimana. Ya pokoknya tanda panah ini artinya fragment ada di dalam activity. Ya, kalau passing data dari activity ke fragment, ya gampang aja, ya. Karena kamu punya akses ke fragment ya. Yang mau passing apa tinggal lempar aja first fragment. Terus kamu mau set something ya. Misalkan set score, saya nggak tahu. Terus set title, pizza ya, set pizza misalkan. Ya, tinggal bikin metode aja kayak gini kan. Sini. Nah, tapi sekarang gimana caranya kalau dari fragment mau lempar sesuatu ke activity, ya berarti dari dalam lempar keluar. Nah ini agak sedikit panjang, ketemu buat yang masih awal ya. Ini saya contohnya. By the way, ini yang code berikut ini adalah contoh komunikasi antar dua instance ya, yang beda di dua thread. Jadi bakal kepake di konsep-konsep lain juga. Ya. Dan saya cukup yakin sebenarnya kalian sih udah pernah bikin kayak gini di projectnya. Coba saya nggak tahu paham atau enggak. Ya, kita coba. Ya disclaimer juga agak pusing ya. Terutama kalau yang nggak konsep OOP-nya nggak kuat. Oke, kita pertama, oh iya ini tadi lupa tunjukin. Ini apps-nya dia udah ini ya, apa, handle multi screen. Nah, jadi nanti kalian lihat aja tuh cara dia bikin gimana. Nah jadi untuk contoh ini saya mau bikin ketika ada di fragment B, saya bikin fragment ya, fragment B ada button. Nanti ketika button ini diklik, nanti title-nya berubah. Ya. Ini kan title ini kan di activity nih. Coba buttonnya di fragment ya. Kita mau passing value dari fragment B ke activity. Nah, caranya gimana? Berarti kita ke fragment detail ya harusnya. Detail. Ke layout-nya. Ini saya tambahin button. Kasih teks. Kasih ID juga. Oke, ya tampilannya penting ada dulu aja. Ini ya, klik ini. Kemudian saya ke fragment detail. Di sini saya rasanya ini udah familiar ya, jadi nggak usah jelasin. Sekarang saya tambahin kliknya. Ini dapat. Value apa nih yang mau kita passing? Ini contoh buat contoh sini mah number aja ya, random number. Oke, berarti waktu kita klik ini kita harus passing number ini ke main activity. Nah, gimana caranya nih? Ya, nah sekarang kita connect-in dulu nih. Ya, gimana cara connect-nya dari sini ke main activity?
Nah, caranya itu pakai interface. Jadi kita akarin pakai interface. Kasih nama listener. Yang listener sesuai namanya pendengar ya. Nah, void kita kasih namanya on click me click. Kita mau passing value number. Oke. Berikutnya lagi kita bikin variabel dari si listener-nya tadi ya. Jadi bisa detail punya listener nih, pendengar ya. Siapa nih pendengarnya dari si bisa detail. Oke, berikutnya saya tambahin lagi, berarti di sini codingannya adalah listener dot on click me ya, karena kita mau trigger waktu dia kita passing numbernya. Oke, pertanyaannya sekarang listener ini kita udah declare variabelnya ya, tapi belum kita kasih value-nya. Oke, kalau kita coba jalanin, nah dia crash ya. Crash kenapa? Ya, dibaca aja. Ini pasti udah sering banget ya kalian null pointer exception di on click nih. Ya. Karena listener-nya masih null ya. Listener ini belum ada isinya, kita belum kasih dia sama dengan. Oke, berarti listener ini siapa nih pendengarnya dia? Kayaknya. Yaitu si main activity ya, listener-nya. Cuma ini ya, listener-nya ini tuh kita nggak bisa langsung assign ke main activity. Kenapa? Karena beda tipe ya. Kan main activity-nya tipenya main activity yang nggak bisa di-assign ke listener. Ya, anggapannya kayak gini kan nggak bisa integer A sama dengan string. Ini kan nggak bisa ya sama. Ya. Ini tipenya listener, yang ini tipenya activity. Nah, jadi supaya bisa desain gimana? Nah, ini kita bikin si main activity-nya itu implement si listener. Ya. Ini error orange merah, sorry. Ya. Implement si nah, kayak gini. Jadi on me click mau ngapain? Tadi kan kita mau set title-nya kan ya. Set title-nya jadi si number. Nah, sekarang apakah udah? Jawabannya itu aja belum. Ya. Karena yang tadi juga belum kita inisialisasi si listener-nya. Nah, sekarang misalkan kita udah ngapain aja nih ya tadi. Sebelum aja kita recap. Nah, supaya lebih enak buat ngecek kita udah bikin apa aja, kita tambahin lagi nih ke Git. Nanti bisa dilihat nih, tadi kan kita update bisa detail fragment ya, bisa dilihat di Git, show history. Ini yang punya Git sebelumnya,
Yang saya ambil ini tugas saya tadi. Nah, tadi kita udah bikin ya button click me, udah bikin listener, terus di bawah kita bikin listener juga, ya. Terus kita udah button click me udah kita assign on click, ya. Cuma masih 0. Kenapa? On click-nya belum dikasih nilai. Ya, kita cuma baru bikin ini. Ya, bikin listener, bikin button click, terus bikin ini, kemudian di main activity-nya tadi itu saya nambahin, kita udah nambahin listener, ini tadi nggak penting, sama udah on click me. Berarti yang kurang adalah assign si listener tadi, ya. Nah, berarti di sini kita harus dapetin activity-nya, ya. Caranya gimana? Salah satu caranya pakai on attach. Yang listener sama dengan konteks. Activity itu mana? Activity itu si konteks, ya. Activity-nya itu ada di konteks. Nanti saya jelasin lebih dalam. Pokoknya nanti codingannya kayak gini. Nah, sekarang kita coba dulu, benar nggak? Search lagi udah benar. Klik. Nah, ini udah benar ya paling nggak ya? Udah random. Nah, saya mulai jelasin dari sini dulu, ya. Oke, konteks ini apa? Ya, tadi kenapa kok konteks bisa jadi? Kenapa sih activity ini adalah konteks? Ya, jadi sebelumnya konteks itu adalah ini, interface to global information about application environment, ya. Jadi ini konteks ini sekali kalian sering pakai karena dia ini seluruh informasi yang ada di dalam satu apps kalian itu ada di sini, ya. Jadi contohnya kalian mau ambil gambar yang ada di itu, yang udah kalian masukin, kan pasti kan context.get drawable, ya. Atau kalian ada taruh sesuatu di string.xml, itu ada di .get resource. Ya, jadi konteks ini sesuatu yang intinya dia tahu semua apps kalian itu ada apa aja, ya, konteks. Nah, dalam case ini, terus apa hubungannya konteks sama activity? Kok bisa jadi sih si activity itu jadi konteks? Nah, sekarang kalau kita lihat main activity itu extend dari app compat, ya. Kita lihat app compat extend dari fragment activity. Fragment activity extend dari komponen activity. Ini Android framework, ya. Jadi bukan saya yang buat. Komponen activity extend dari activity yang dari sini, ini dari sini. Nah, ujung-ujungnya dia extend ke konteks, dan konteks itu paling parent. Ya. Nah, itu makanya kenapa si konteks ini dia bisa jadi sebuah activity. Karena semua activity kita ujung-ujungnya parentnya adalah sebuah konteks, ya. Dan khusus untuk di sini on attach activity mana nih kalau misalkan activity ada banyak, ya. Berarti konteks ini adalah activity tempat fragment kita di attach, ya. Kan tadi attach-nya di mana? Si first fragment ini attach-nya di main activity, ya. Berarti ini main activity. Ya. Ini kan konsep ini aja nih, OP. Misalkan ada kelas, anak, new, extends, induk. Nanti kan kalian di bawah bisa bikin ini kan, induk sama dengan new anak. Ini juga sama.
konteks, kalian bisa aja iseng-iseng bikin konteks A sama ini main activity. Itu bisa ya, makanya sih konteks itu bisa merepresentasikan sebuah activity. Nah, berarti sampai sini kita udah, paling nggak kita sepakat lah konteks ini ada activity. Nah, berikutnya, tipenya adalah listener. Nah, gimana caranya si activity ini bisa diubah jadi listener? Ya. Apakah semua activity bisa ditargetkan di listener? Enggak. Syaratnya harus di main activity harus implement juga si listener. Ini lagi-lagi OP lagi basic. Misalkan kayak gini. Extends. Oh iya. Implement. Selain kita implement. Jadi kalian bisa gini. Listener L sama dengan atau bisa juga listener sama dengan I ya. Atau A ya. Jadi listener. Bisa. Nah, cara dia udah implement listener. Ya. Kalau nggak implement listener, apa yang terjadi di sini? Di typecast-nya bakal error. Ya. Bakal crash. Ya udah, jadi alurnya listener ini kan berarti isinya adalah activity ya. Activity-nya tadi. Ya. Jadi waktu kita diklik di sini, yang listener on we click, berarti dia bakal panggil on we click-nya si activity yang tadi. Ya. Siapa? Yaitu si new title ini. Kayak gitu. Oke, kira-kira itu cara komunikasi dari fragment ke activity. Ada yang mau ditanya dulu? Ini yang tadi kan nih, kalau salah. Atau baru pertanyaannya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Buat yang tadi? Sebelum saya lanjut, nanti saya bahas lagi dengan ini. Bingung? Ya udah, kalau bingung nggak apa-apa. Ya, nanti dibaca lagi. Tapi saya mau highlight di sini, ya pentingnya konsep OOP kalau kalian tuh udah nyentuh framework ya, dari Android ataupun yang lainnya, atau lainnya Laravel dan segala macam. Ya, karena kalau enggak bakal bingung. Ya, mungkin bisa bikin tetap bisa. Ya, dalam arti ikutin tutorial, oh ini kebetulan ada sama, ya ikutin aja gini-gini. Gue nggak ngerti artinya, pokoknya kalau ini bikin kayak begini jalan aja. Ya. Nah, coba kalau kayak gitu nanti bakal bermasalah ya ketika ada ya kan codingannya kompleks atau ketemu bug something karena kalian nggak ngerti aslinya itu gimana sih, ya kalian ngawang-ngawang bisa aja tuh kalian bikin yang maksa-maksa, ya mati codingannya jadi banyak codingan yang nggak perlu ya, jadi aplikasi yang berat dan semacamnya, performance-nya jelek dan semacamnya. Nah, itu bisa aja ya, makanya di sini tuh konsep OP penting. Juga saran berikutnya di make sure ya kalau ada dipahamin basicnya lagi nih ya, kayak konteks kan tadi kan dibilangnya kan ini segala objek tuh yang diperlain untuk aplikasi ini ya, yang tahu tentang aplikasi ini. Nah, artinya kemungkinan besar kita sering pakai ya. Tapi
di satu sisi karena ini objeknya besar, ya size-nya gede banget, ini nggak boleh sembarangan dipasing, ya nggak bisa sembarangan dilempar-lempar, ya atau sembarangan dijadiin atribut, ya karena ada trade off ya kalau kalian nyimpen konteks ya misalkan ini berarti size-nya bakal gede, ya karena ini sesuatu yang size gede nih konteks. Ya. Nah, kalian kalau sebagai mahasiswa yang jurusan teknik informatika kayak gitu, kita kan udah sarannya harusnya paham ya. Jadi harus beda tuh sama yang misalkan ya cuma ikut kursus atau ikut-ikut apa ya dia nggak tahu dalam-dalamnya. Ya, harus bisa ngebedain ya mana yang penting mana yang enggak begitu. Oke, saya mau jawab yang ini. Saya nggak tahu nih tadi yang nanya itu juga atau bukan. Cuma kebetulan kayak pertanyaannya ada bisa ditambahin. Oke, jadi balik lagi kayak tadi ya. Apakah opsi 1 sama opsi 3 preferensi ya. Jadi ini saya jawab general, semua ini, semua apapun opsi itu apakah preferensi? Nah, preferensi ini tergantung ya. Boleh dimasukin preferensi dalam arti kalau kalian suka-sukanya gimana itu boleh, tapi perlu pertimbangin juga yang tadi ada trade off-nya. Ya, jadi kalian harus aware juga. Jadi maksudnya sadar diri sendiri. Oke, kalau emang ini suka, kenapa suka? Emang jadi lebih gampangnya di mana? Kalian terus tuh plusnya, ya. Oh ini kalau saya bikin kayak begini, jadi lebih mudah ketika misalkan untuk navigasi lebih mudah nih, karena navigasinya di activity yang UI-nya di profile fragment misalkan kayak gitu. Oke, trade off-nya ya gue ready trade off-nya jadi lebih banyak bikin instance kayak gitu nggak masalah ya. Dalam arti trade off ya, yang perlu kata kuncinya sebenarnya trade off. Ya. Preferensi kok bisa sih nomor 2 ya, kalau dalam arti preferensi itu kesukaan. Ya, gitu. Jadi yang kayak gini-gini nih, yang tadi pertanyaan tadi pertama ditanyain tuh, itu kita udah masuk ke ranah bukan udah masalah bukan benar salah ya, tapi ke ya seberapa bagus, seberapa nggak bagus gitu. Ini udah pernah baca bukunya, saya lupa ya buku apaan. Jadi ini perlu diperhatiin juga ya, karena kalau mau milih-milih tuh kita jangan bisa cari oh ini lebih bagus karena ini bisa ini, tapi pertimbangin juga kalau oh ini nggak kita ambil karena kalau ngambil ini kita nggak bisa apa atau bakal ada apa kayak gitu ya. Jadi bagus sebenarnya kadang tuh lebih ketara ya pilihan kita ketika kita bisa tahu what not works di pilihan itu.
Oke, sorry ya, ke disconnect. Ini udah dengar lagi ya? Oke, boleh balas chat atau gimana? Atau ngomong juga boleh, buat make sure udah dengar. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang ini ya. Tadi udah fragmen yang kita bikin sendiri. Nah, sekarang jadi mau bahas beberapa fragmen tuh yang udah disiapin sama si Android. Ya, ini kayak ini contohnya ini ya. Ini yang dialog-dialog kayak gini ya. Itu tuh udah semua disiapin sama Android di kelas yang namanya dialog fragment. Ya. Jadi nanti kalian kalau mau bikin dialog-dialog, ya kemungkinan akan berkutat sama dia nih dialog fragment. Kalau kita lihat ya, dialog fragment isinya, ini code yang udah dibuatin Android. Nah, dia ujung-ujungnya tuh yang extend ke fragment juga. Ya, cuma fragmentnya dia udah khusus, ya UI-nya tampilannya udah bentuk dialog. Ya, misalnya kotaknya kecil, terus background-nya jadi ngedim, ya jadi ada hitam, kita touch ini jadi balik lagi ya kayak gitu, behaviornya udah behavior si dialog ya, kita tinggal pakai aja pokoknya. Selain dialog fragment dan juga ya misalkan nih ini kan ini juga fragment navigation drawer ya, terus ada juga nih yang namanya button sheet fragment. Ini bottom sheet itu tuh yang keluar dari bawah yang kayak gini. Ini deh, ini namanya bottom sheet fragment. Si Android juga udah sediain tuh, ya nama kelasnya bottom sheet fragment. Nah dari sini ya sebenarnya lebih menjelaskan lagi ya kalau fragment itu dipakai tuh kalau untuk ada bikin sub view kayak tadi udah dibahas di awal. Ya. Jadi kalau kompleks aplikasinya udah mulai kompleks ya, terus mau bisa dipisah-pisah yaitu pakai fragment ya, kalian bikin fragment buat view-nya sendiri. Jadi si Android itu udah manfaatin juga ya fragment buat dibikin beberapa UI lainnya. Oke, terus mungkin balik lagi juga ya. Ini tadi fragmentnya kita bisa milih ya, apakah mau dibikin aktivitas atau fragment. Tapi ada juga case-case yang dimana kita tuh dipaksa ya harus pakai fragment. Jadi contohnya kayak lagi ini ya, tab. Ya, ini kan tab yang ini nih. Ini ya dipakai di mana-mana banyak pasti. Ini mungkin udah ada yang bikin ya. Ya, ini wajib pakai fragment untuk isinya. Jadi atasnya tetap activity kan ya. Ini tab layoutnya activity, tulisan people-nya ini semua activity. Sorry ini kayak ini masih tab ya, masih activity. Nah cangkangnya ini si fragment. Sorry cangkangnya. Cangkangnya itu activity ya. Ini isinya baru si fragment ya. Ya ini kita dipaksa pakai fragment. Ya. Kita bisa taruh activity di sini. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Kalau nggak ada, saya recap. Ya. Jadi intinya fragment itu adalah proses juga yang ada UI-nya. Bedanya fragment di task activity dengan konsep parent and child. Intinya itu sub view ya. View. Ini konsep OP. Important.
Ini konsep ya, output similarity gitu. Ini terus kita ada, kalau untuk trade off ya, memang nih pilihannya ada tiga-tiganya, misalkan memang bisa mungkin tiga-tiganya dipilih, ya silakan dicek lagi ya, prefer yang mana ya. Mungkin untuk yang nomor 2 tadi dipakai kalau untuk case-nya yang nav drawer tadi ini ya, nav drawer, navigation bar yang kayak gini. Ya, itu kalian ininya yang PPT, bawah-bawahnya fragment. Cuma kalau misalkan yang biasa, ya antara 1 sama 3, ya mungkin bisa prefer pilih 3. Karena yang fragment itu ada life cycle-nya lebih komplit, ya, lebih aware dengan kereadian UI-nya. Terus terakhir juga nih ya, ada beberapa fragment yang udah jadi Android ya. Ini nama hasilnya kurang pasti udah fragment gimana kira-kira gitu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, ya saya mau reminder aja ya, buat presentasinya kan hari Senin udah mulai. Ya, jadi jangan lupa persiapin. Ya, dan hari ini deadline-nya buat upload segala macam ya. Terus ke terus reminder juga ya, pokoknya disiapin deh yang ini-inian tuh dibaca lagi aja semuanya. Ya. Saya sama highlight yang ya semuanya sih. Semuanya banyak pentingnya. Ini dibaca lagi aja semuanya. Terus ya yang datang nanti yang hadir presentasi sih cukup yang ngerjain aja ya, nggak usah yang nggak ngerti mah nggak usah datang ya, nggak apa-apa juga ya, justru nggak usah datang ya, karena biar fokus aja yang kerjain yang datang. Ada yang mau tanya nggak nih buat presentasi besok? Siapa nih kelompoknya? Ada mau tanyain yang buat presentasi? Pak, saya mau nanya, Ya, silakan. itu kan deadline untuk upload kayak komit itu kan maksimal hari ini ya, 5 Desember. Iya benar. Itu termasuk ke yang upload itu ya, SS aplikasinya kayak tampilan UI-nya itu. Iya, sekarang aja kan nggak bisa diapa-apain lagi juga kan, besok-besok. Oh, oke. Nah, makasih Pak. Ya yang UI sih saya nggak perlu, maksudnya yang penting semua page ada deh ya. Kalau masalah nanti misalkan di page itu ada perubahan efek apa segala macam, itu nggak usah di print screen, nggak apa-apa kalau nggak mau. Yang penting saya tahu ada page apa aja deh ya. Jadi harusnya nggak Oke Pak. cepat. Pak, mau tanya. Kelompok 13 ya. Ya silakan. Untuk SS aplikasinya itu kita bisa lewat atau harus dari
emulator yang dijalankan di laptop. Nggak masalah, emulator juga. Kalau Emulator tuh boleh kalau langsung. dari HP bisa, Pak. HP boleh juga, terserah. Yang penting di-upload. Oh ya. Makasih, Pak. Iya. F13 nggak ada ya? Saya kelebihan berarti. Bentar. 1, 2. Terakhir kelompok saya Pak, F12 itu yang F13 maksudnya buat kelompok saya Pak atau gimana Pak? Oh iya, iya itu berarti saya ganti deh. Nanti saya ganti ya F12. Oh ya, makasih baik Pak. Ini yang orange sama yang merah saya belum update ya. Beberapa udah ada yang itu, cuma nanti dicek lagi. Ya. Ada lagi? Oke, besok tuh F1 sama F7 ya. Hardianto sama Hansel. Oke. Jadi pokoknya disiapin lagi ya, dibaca-baca lagi aja semuanya. Dan deadline-nya hari ini pokoknya. Pak, Oke, kok. Ya, Pak. Untuk yang Google Map itu harus ngisi buat address ya Pak? Harus bentuknya dia harus ngisi gitu ya? Atau ada tampilan Google Map aja udah bisa gitu? Yang penting sih kepake. Yang penting ada map-nya. Bisa nampilin map. Terus ya kepake gitu. Jadi buat apa gitu mapnya. Jadi nggak cuma sekedar nampilin doang, ya kalau nggak pakai ya nggak guna kan. Jadi ada kepakainya. Makanya sih terserah. Apakah mau klik atau gimana, terserah. Oh, jadi maksudnya nggak usah buat ambil data gitu kan, kayak buat yang ngisi address gitu-gitu. Jadi kalau misalnya tampilin, misalnya usernya pilih buatan apa, dia langsung tampilin Google Map gitu. Apa? Misalnya usernya mencet button nih Pak, terus dia langsung tampilin Google Map di satu lokasi yang udah pasti gitu loh. Ya itu kepake nggak? Buat apa itu Google? Misalnya saya itu buat restoran gitu, pencet restoran ada di mana. Kan biasa kan ada si location gitu. Dia kan berarti langsung ke tempat lokasi dari restoran itu kan Pak, bukannya usernya ketik lagi. Itu boleh kayak gitu. Ya, itu boleh ya, jadi nggak usah ada filling address gitu ya Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, cuma maksudnya semakin banyak yang kamu buat sih ya nilainya beda, kayak gitu aja. Dan tapi make sure tetap pakai. Ya. Oke. Kasih Pak. Minimalnya tuh yang penting ada mapnya muncul dan bisa kepake. Ya, itu syarat minimal. Kasih Pak. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau mapnya itu dipakai buat autocomplete buat isi address, boleh nggak Pak? Ini kalau nggak salah yang itu udah nanya ya, dia gambar. Atau kalau ada sampai muncul map nggak apa-apa, cuma tulisan-tulisan alamat doang, jangan. Aduh, ya udah Pak. Nggak masalah. Lokasi doang, autocomplete lokasi gitu soalnya. Iya. Sih Pak. Nggak tahu juga atau gimana. Ya munculin aja lah udah itu sekalian mapnya. Jadi nanti tinggal diklik. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Jadi kalau nggak ada, ya saya tutup ya buat materi minggu ini. Ya, thank you udah datang dan udah belajar. Nanti saya sih masih standby ya sampai jam 1:50 paling. Ya, jadi kalau ada yang mau nanya nanti bisa chat aja. Kayak gitu. Oke, kalau gitu saya close. Terima kasih Pak.